Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusan Aliyafi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang proses lahirnya Pancasila, yaitu dasar negara Republik Indonesia yang sangat penting dan bersejarah. Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari upaya para pendiri bangsa Indonesia dalam mencari dan merumuskan ideologi negara yang tepat untuk Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang 3 topik utama. Yang pertama yaitu BPUPKI. Saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi BPUPKI dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan Pancasila. Yang kedua adalah Piagam Jakarta. Saya akan membahas tentang Piagam Jakarta sebagai salah satu dokumen penting dalam proses perumusan Pancasila dan ideologi negara. Yang ketiga adalah PPKI. Saya akan menjelaskan tentang peran PPKI dalam mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses lahirnya Pancasila dan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bagi bangsa Indonesia. Mari kita simak presentasi ini dengan seksama. Terima kasih. Salah satu peristiwa penting proses lahirnya Pancasila. BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI memiliki peran penting dalam proses lahirnya Pancasila karena badan ini menjadi wadah bagi para tokoh bangsa Indonesia untuk membahas dan merumuskan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang dihadiri oleh para tokoh bangsa Indonesia termasuk Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohata, dan Mr. Muhammad Yamin. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa Indonesia membahas tentang dasar negara dan ideologi yang akan menjadi landasan bagi negara Indonesia yang akan merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal dengan judul Lahirnya Pancasila, di mana beliau mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini menjadi tonggak penting dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Panitia ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar bagi Pancasila sebagai sila-sila negara. Dengan demikian, BPUPKI memiliki peran penting dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, karena badan ini menjadi wadah bagi para tokoh bangsa Indonesia untuk membahas dan merumuskan ideologi negara yang tepat untuk Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila antara lain: yang pertama, persatuan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Yang kedua, gotong royong. Proses perumusan Pancasila melalui diskusi dan musyawarah antara para tokoh bangsa menunjukkan nilai gotong royong dan kerjasama. Yang ketiga, demokrasi. Proses lahirnya Pancasila juga menunjukkan nilai demokrasi, di mana para tokoh bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara yang berdaulat dan sejahtera. Pelajaran yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila yaitu: yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting dalam mencapai kemerdekaan dan kemajuan. Yang kedua, nilai-nilai demokrasi dan musyawarah. Proses perumusan Pancasila melalui diskusi dan musyawarah menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengorbanan dan kerja keras. Proses lahirnya Pancasila juga menunjukkan pengorbanan dan kerja keras para tokoh bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan merumuskan ideologi negara. Relevansi nilai-nilai tersebut bagi generasi muda saat ini adalah
Yang pertama, membangun kesadaran nasional. Generasi muda perlu memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama. Generasi muda perlu mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Generasi muda perlu mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai perbedaan pendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan positif dan dalam membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.